Hai Sobat Teropong Entertainment, selamat datang kembali di channel YouTube kami. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Yang punya masalah semoga segera menemukan jalan keluarnya. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan melanjutkan berita soal hubungan Fahmi dengan Una yang setiap hari semakin seru dan bikin baper jagat hiburan tanah air. Pemberitaan keduanya menjadi semakin seru untuk diikuti, karena keduanya merupakan dua ikon para remaja kita. Caranya agar kalian tidak ketinggalan beritanya, mari dukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya. Selamat mendengarkan, cekidot. Siapa yang bisa memenuhi syarat agar bisa menjadi kekasih Una? Ternyata anak Padang itu sudah pernah mengutarakan satu syarat untuk menjadi kekasih hatinya. Dan syarat itu tidak gampang, siapapun sang calonnya. Kenapa harus ada syarat untuk menjadi kekasih hatinya? Ini pertanyaan besar yang berada dalam otak setiap orang yang mendengarnya. Ini mungkin satu pertanda bahwa Una memang tidak mau main-main di dalam menjalani hubungan dengan seseorang. Dia tidak mau mengulang sejarah atau cerita yang sama dengan cerita pahit sebelumnya. Akhirnya dia mengajukan satu syarat agar siapapun itu kalau memang mau menjadi kekasih hatinya harus memenuhi syarat tersebut. Jadi Fahmi maupun siapapun laki-laki di luar sana yang memang memiliki obsesi untuk menaklukkan hati sang ratu TikToker itu harus bisa memenuhi satu syarat tersebut. Jika tidak bisa maka alangkah baiknya harus mundur sebelum pintu gerbang dibuka. Alangkah sangat baiknya apa yang telah dilakukan oleh Una. Dia dengan memberikan syarat kepada laki-laki siapapun itu sudah menunjukkan bahwa dia memang wanita yang sudah tidak mau lagi dengan yang namanya hubungan yang terkesan hanya sebatas baper-baperan. Artinya hubungan itu sama sekali tidak memiliki tingkat keseriusan yang tinggi, toh walaupun secara umur Una memang masih sangat muda sekali. Karena sang ratu TikTok itu sekarang masih kelas 3 SMA, secara umur masih sangat muda sekali. Tetapi betul kata kalam bijak itu, bahwa umur tidak bisa menjadi garansi kedewasaan seseorang. Bisa saja kita memiliki teman yang umurnya sangat tua tetapi secara pemikiran atau sikap masih seperti anak yang masih ada di kelas SMP. Berbeda dengan anak kebanyakan, Una di umurnya yang masih sangat muda sudah bisa berpikir dewasa dan sudah bisa mentamingi dirinya dari godaan laki-laki hidung belang. Dia mungkin punya kesadaran tingkat tinggi bahwa di zaman sekarang ini hampir tak ada cowok yang betul-betul setia pada pasangannya. Hingga akhirnya banyak wanita yang menjadi korban dari hidung belang laki-laki. Maka untuk menghindari hal itu terjadi, Una memberikan pernyataan yang bisa dikatakan cukup resmi bahwa untuk menjadi sang calon imam baginya harus memenuhi satu syarat. Meskipun satu tetapi sepertinya sangat sulit, bisa banyak yang memenuhi satu syarat tersebut. Satu secara hitung-hitungan tetapi sangat berat sekali syarat tersebut. Kenapa syaratnya sangat berat sekali? Itu lagi-lagi mengindikasikan bahwa Una sudah memiliki kesadaran tingkat dewasa dengan umurnya yang masih sangat muda. Dia sepertinya sudah muak dengan rayuan maut laki-laki yang pada akhirnya berujung perpisahan. Kebanyakan perpisahan itu terjadi karena ada wanita lain yang hadir. Dan hal itu memang berusaha dicegah sedini mungkin oleh Una. Dia mungkin sudah berada di zona sangat capek dengan tipikal laki-laki di zaman ini yang dalam hal kesetiaan merupakan barang yang sangat langka dimiliki oleh laki-laki. Laki-laki saat ini mungkin menurutnya hanya mengandalkan rayuan maut. Laki-laki saat ini mungkin hanya punya model tapi tak punya modal. Artinya apa? Kebanyakan laki-laki saat ini mau dimanja karena punya penampilan yang oke tetapi kantong kosong. Biasanya laki-laki yang seperti ini hanya mau memploroti uang si wanita. Pada akhirnya dia bakal menghilang bak ditelan bencana bumi. Di mana Una memiliki pengalaman yang cukup di dalam membaca karakter kebanyakan laki-laki saat ini. Hal ini bisa saja dia memang punya pengalaman sendiri. Dari pengalaman itu, dia belajar lebih ketat dan selektif di dalam memilih calon sang imam. Una sudah bisa tahu di mana dan siapa laki-laki yang baik dan laki-laki yang hanya banyak modusnya. Dari pengalaman dia bisa belajar banyak. Dan pengalaman kata kalam bijak itu merupakan guru terbaik. Dari pengalaman kita bisa tahu bahwa jatuh itu rasanya sakit. Luka itu rasa perih. Kebentur dengan benda padat itu bisa menyebabkan luka. Itu sebuah pengetahuan yang berdasarkan dari pengalaman. Dengan pengalaman itu Una bisa berpikir 1000 kali agar dirinya tidak kembali terjerumus ke lubang yang sama. Kata kalam bijak, orang yang paling bodoh itu adalah orang yang jatuh ke lubang yang sama. Jadi orang yang jatuh ke lubang yang sama itu artinya orang yang sama sekali tidak bisa mengambil pelajaran dari pengalaman sebelumnya.
Dengan demikian kita seyogyanya bisa belajar dari pengalaman yang sudah kita jalani atau kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Satu syarat yang Una berikan kepada siapapun orangnya yang mau mendekatinya harus bisa memenuhi satu syarat tersebut. Jadi Fahmi yang sudah tahu tentunya dengan berpikir sejuta kali sebelum mengutarakan isi hatinya kepada wanita imut tersebut. Makanya ketika Fahmi masuk dalam kehidupan Una sudah pasti Fahmi bisa memenuhi satu syarat tersebut. Apa satu syarat tersebut? Jawabannya adalah laki-laki yang mau menaklukkan hatinya Una harus bisa membelah lautan. Satu syarat yang mustahil bisa dipenuhi oleh manusia kecuali oleh Nabi Musa alaihissalam. Karena manusia yang bisa membelah lautan hanya Nabi Musa dalam sejarah. Selain utusan Allah itu tak ada yang bisa membelah lautan. Kenapa Una memberikan syarat yang mustahil orang bisa? Kita tentunya bisa menganalisisnya sendiri. Itu sebagai sebuah bukti bahwa Una tidak mau menerima laki-laki yang tidak memiliki keseriusan tingkat tinggi. Dia hanya mau menjalani hubungan dengan laki-laki yang benar-benar ingin bersamanya selamanya. Jadi satu syarat yang mustahil orang bisa itu sebagai sebuah kiasan saja. Tidak lebih dari itu. Sampai di sini dulu informasi terkait keduanya dan tunggu info selanjutnya. Tentunya dengan topik yang lebih hangat soal keduanya. Karena channel ini ke depan dan seterusnya akan mewartakan soal Fahmi dengan Una. Semoga kalian senang dan tetap setia dengan kami. Terima kasih dan selamat beraktivitas dan jangan lupa makan dan istirahat. Bye-bye.